Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi siraman rohani kita. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita akan menonton sebuah film terbaru, mungkin ada dari antara kita yang penasaran bagaimana alur cerita atau cerita singkat dari film itu. Sehingga ada yang mencari spoilernya, sehingga dia bisa membaca dan tahu gambaran singkat dari film itu. Bagaimana akhir dari tokoh utamanya, apakah happy ending atau tidak. Tetapi ada juga orang yang tidak suka membaca spoilernya dan penasaran ingin langsung menontonnya dan mengetahuinya secara lengkap. Demikian juga lah yang dialami oleh Yohanes Rasul Yesus, yang mana kepadanya secara khusus Allah menyatakan atau menampakkan sekilas tentang akhir zaman. Cerita atau pemberitaan tentang akhir zaman sudah diberitakan sejak zaman Perjanjian Lama, yang mengatakan bahwa suatu saat kehidupan dunia ini akan berakhir. Akan ada masa akhir zaman dan masa penghakiman bagi seluruh umat manusia. Soal kapan tepatnya waktu akhir zaman atau masa penghakiman itu datang, tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi gambaran tentang terjadinya akhir zaman, gambaran tentang surga, tentang neraka, tentang orang-orang yang diselamatkan dan yang tidak diselamatkan, itu ditunjukkan sekilas oleh Allah kepada Yohanes. Lalu Yohanes menuliskan apa yang dilihatnya itu dan apa yang telah diwahyukan kepadanya. Termasuklah nats renungan kita hari ini adalah sebuah penglihatan yang mengisahkan nasib atau akhir kehidupan orang-orang yang setia, yang percaya dan taat kepada Tuhan. Yohanes menuliskan penglihatannya bahwa semua orang-orang yang setia, yang taat dan percaya kepada Tuhan akan mendapat tempat di tahta Allah. Semua orang yang berhasil melewati masa-masa pencobaan di dunia ini, yang melewati berbagai-bagai pergumulan, yang sudah melewati kesusahan yang besar ketika hidup di dunia ini, maka bagian mereka adalah tempat di sorga. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan siang dan malam. Dan Tuhan akan membuat kemah bagi mereka yang telah menang itu di dalam tahta Allah. Dan mereka tidak akan lagi mengalami yang namanya lapar, haus, dahaga, sengatan terik matahari. Tetapi mereka akan mengalami hidup yang benar-benar aman, nyaman, tentram, tenang, dan penuh sukacita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, memang perjuangan paling besar dalam kehidupan kita di dunia ini
adalah perjuangan soal kebutuhan hidup, kebutuhan jasmani, soal kebutuhan perut. Semua umat manusia pasti berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan dalam memenuhi kebutuhan hidup itu, tentu mereka, manusia itu mengalami banyak tantangan dan rintangan. Bahkan untuk memenuhi atau mencari kebutuhan sehari-hari itu, terkadang harus bergumul dan harus menangis. Tetapi orang yang tetap setia dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak mencari cara-cara yang tidak baik, maka Allah akan memberkati mereka. Kalimat lapar, dahaga, dan sengatan terik matahari ini juga menjadi gambaran kesusahan, kesakitan, pergumulan yang dialami oleh orang-orang yang percaya dan setia. Seperti sakitnya menahan lapar, dahaga, dan sengatan terik matahari, demikianlah perasaan mereka di dalam menghadapi berbagai-bagai cobaan di dunia ini. Mungkin kita pun pernah atau sedang mengalami hal yang demikian saat ini. Mengalami tantangan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, sakit penyakit, sulitnya mencari makan, sulitnya ekonomi keluarga, sulitnya mendapat pekerjaan. Itu membuat kita lemah dan tak berdaya, seperti orang yang lapar dan dahaga. Namun firman Tuhan hari ini memberikan sebuah janji yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa Allah kelak akan melihat dan memperhitungkan setiap perbuatan kita, setiap air mata kita, setiap perjuangan kita, dan kesetiaan kita kepadanya. Hari ini tepatnya adalah hari reformasi gereja Protestan yang dipelopori oleh Dr. Martin Luther. Dia berjuang untuk mengembalikan ajaran Alkitab yang benar. Dia berani menentang hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab dan kebenaran Allah. Dan dia menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya. Dia tidak mau terpengaruh, sekalipun perjuangan itu cukup sulit dan berat. Tetapi Martin Luther tidak mundur. Demikianlah kita di dalam menjalani hari-hari kita, agar kita tidak akan pernah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, dengan ajakan-ajakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi tetaplah bertahan dan setia sampai akhir, maka kita akan layak masuk ke dalam takhta kemuliaan Allah dan melayaninya selamanya di dalam kekekalan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari yang baru hari ini. Engkau telah menyelamatkan kami, memberikan kami kehidupan yang baru hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh memakai hari-hari ini dengan baik. Kami memanfaatkan hari-hari ini dengan takut akan Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami tantangan, kesakitan, di dalam memperjuangkan setiap kebutuhan kehidupan kami, biarlah kami boleh tetap menjadi orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada hari ini, dimanapun mereka beraktivitas, kiranya roh Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Apapun yang dikerjakan, dipikirkan, diusahakan, kiranya semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kehidupan setiap jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menetap di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kami di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.